Pak Ketua, ini hari terakhir pendaftaran bacalek di KPUD Kota Bau-Bau. Partai Golkar hadir pertama di hari terakhir ini sebagai pendaftar. Gimana Pak Ketua terkait dengan hal tersebut? Ya, terima kasih. Partai Golkar Kota Bau-Bau melaksanakan pendaftaran di KPU Kota Bau-Bau hari ini. Sebenarnya persiapan kami itu sudah matang dari beberapa hari yang lalu. Terus kami konfirmasi baik ke provinsi maupun ke DPP. Ternyata jadwal pendaftarannya mereka itu hari Minggu. Makanya kami sesuaikan juga dengan kawan-kawan kami di provinsi dan di DPP untuk menyeragamkan kegiatan Golkar hari ini. Itu sebenarnya yang kami lakukan, dan sekarang kami sudah diterima tadi oleh Pak Ketua KPU sendiri, dan sekarang sementara proses verifikasi data. Mudah-mudahan tidak butuh waktu yang lama. Berarti ini alasannya bukan karena faktor apa Pak Ketua ya, tapi memang karena secara nasional ini serentak, Ya, maka Partai Golkar Kota Bau-Bau juga menyeragamkan hal itu. ya. Dari pusat, kabupaten, kota, provinsi semua serentak. Ya, Pak Ketua, ini kan kemarin Partai Golkar meraih kursi paling banyak. Dengan kata lain bahwa kita bisa katakan Partai Golkar adalah pemenang pemilu 5 tahun lalu yang menempatkan Pak Ketua sebagai Ketua DPRD Kota Bau-Bau. Ya. Nah, dengan 4 anggota legislatif yang ada sekarang, apakah mereka maju kembali Pak Ketua yang 4 tersebut? Maju semua, 4-4-nya, dan di posisi dapil juga yang sama. Seperti ini, 2 orang di dapil 1, kemudian dapil 2 dan dapil 3 satu-satu. Yang jelas bahwa incumbent ini tidak pindah dapil, tetap juga di dapilnya seperti tahun 2019 kemarin. Berarti termasuk Pak Ketua di sini Pak Ketua ya, dapil 1. Ya. Kemudian Pak Ketua kan kemarin yang diusulkan itu 200% Ya. dari 100% yang dianukan. Ini kan bisa dikatakan Partai Golkar adalah partai yang paling banyak mengusulkan nama-nama, Ya. melebihi apa yang diminta oleh KPU. Apa yang Pak Ketua mau sampaikan terkait dengan hal itu sampai kemudian saringannya itu tinggal 100% dari yang diminta oleh KPU? Kami menseleksi dari daftar 200% kemarin itu tahapannya panjang. Kami melakukan beberapa hal termasuk komunikasi dengan komunitasnya, sehingga yang kami hasilkan 100% itu adalah merupakan keputusan partai dan rekomendasi dari masyarakat juga terkait dengan potensi untuk mendapatkan suara yang signifikan di masing-masing wilayah mereka. Namun demikian, di seiring perjalanan waktu kan masih ada juga tahapan ini terkait dengan pergantian-pergantian. Yang jelas semua kader-kader Golkar itu siap. Persoalan muncul di pileg itu bukan menjadi persoalan buat mereka. Yang jelas bahwa Golkar hari ini harus eksis seperti tahun 2019, dan 2019 kemarin kami mendapatkan perolehan suara yang signifikan dan bisa memenangkan pileg di Kota Bau-Bau. Mereka juga punya keyakinan di tahun 2024 hasil yang mereka peroleh harus seperti itu juga. Itu komitmen mereka semua. Nah, kemudian dari 4 kursi itu mereka menginginkan bahwa Golkar Bau-Bau di tahun 2024 itu harus bertambah 1. Karena apa? Untuk mengusung di kontestasi pilkada 2024, mereka inginkan Golkar itu harus mendorong kadernya sendiri dan tidak perlu lagi menunggu atau berkoalisi dengan partai lain. Itu harapan mereka, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan potensi dari mesin-mesin partai di semua wilayah, baik kecamatan maupun kelurahan. Hari ini mereka sudah siap menunggu, tinggal menunggu arahan dari saat ini Pak Ketua bagaimana proses perjalanan. Karena tahapan itu kan ada rambu-rambu, ada arahan dari KPU, kemudian Bawaslu, dan kami harus patuh dengan itu. Jangan sampai kami melanggar. Itu. Pak Ketua tadi menyinggung soal pilwali untuk mengusung salah satu kader sehingga mencukupkan itu minimal 5 kursi. Ya. Dengan kata lain itu satu paket. Nah, apakah nama tersebut tetap Pak Ketua ya? Ya. Konsisten dengan hasil kemarin? Mereka sudah bersepakat beberapa hari yang lalu, sudah menyatakan sikap bahwa solid tetap dengan keputusan dari musyawarah daerah di tahun 2020 kemarin. Tetap solid untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan di rapat Partai Golkar, dan mereka tetap mengusung saya sebagai ketua, sebagai calon, dan mereka juga saya kembali tantang,
kalau memang seperti itu kita harus all out semua. Harus kita maksimalkan semua perjuangan-perjuangan di pileg di tahun 2024 nanti. Minimal kita bisa bertahan atau tidak kita bisa menambah 1 kursi lagi supaya kita bisa mengusung secara utuh dari Partai Golkar sendiri. Berarti bisa dikatakan Pak Ketua ya, menang pileg, menang pilwali. Pilwali, ya. Jadi dua kali menang ini Pak Ketua ya. Iya. Jadi sebenarnya kami satu paket ini memperjuangkan di pileg, kemudian dengan hasil pileg juga kami akan berjuang juga di pilkada nanti di Kota Bau-Bau sekaligus pilkada provinsi, dan kami juga punya kader yang mumpuni yaitu Pak Ridwan Baik sendiri, sekaligus menunggu arahan dari Paketum kami sendiri hari ini. Mudah-mudahan Paketum tetap solid juga, didukung oleh seluruh kader-kader Partai Golkar sebagai satu-satunya calon Presiden Republik Indonesia di Pilpres tahun 2024. Itu kami menunggu arahan dari dia. Pak Ketua, apa strategi yang akan dilakukan oleh Golkar untuk bisa meraup semua target-target tersebut? Golkar sudah punya pengalaman di tahun 2019 kemarin. Tentunya hal yang secret seperti ini tidak mungkin saya sampaikan, dan itu menjadi rahasia semua kader-kader. Yang jelas, mesin Partai Golkar tahun 2024 lebih siap lagi dibanding dengan 2019. Kami kemarin masih mengira-ngira, masih mencoba-coba. Ternyata memang hasil ramuannya mereka ini kan ternyata menghasilkan hal yang sangat luar biasa. Dan ini juga yang harus mereka gunakan di tahun 2024. Ada tambahan-tambahan formula yang mereka melihat bahwa ternyata strategi kemarin harus diwarnai lagi dengan formula-formula yang lain. Dan mereka yakini bahwa dengan tambahan strategi itu akan semakin mumpuni untuk mendapatkan suara yang lebih signifikan lagi di tahun 2024.